Setelah pulang dari sini saya amalkan selama 7 hari 7 malam. Setelah saya amalkan, sebelum 7 hari 3 hari sudah keluar barang. Berarti jenengan amalkan niatnya 7 hari. 7 hari. Baru 3 hari atau 4 hari itu sudah ada sesuatu yang muncul ya Pak? Iya. Tentang masalah usaha, yang usahanya itu ada suatu kendala yang dulunya sangat ramai sekali, yang sangat terkenal sekali, kemudian tiba-tiba sekitar 4 bulan kemudian langsung kita katakan hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf Bapak ya. Yeah. Ini saya mau bertanya atau mau menggali informasi dari Bapak, yang mana para sahabat Bapak ini termasuk saudara kita ya, termasuk saudara kita yang mudah-mudahan Allah menjadikan kita dengan Bapak ini dan padepokan ini dengan Bapak ini sebagai saudara yang selawas dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf Bapak, ini mau tanya. Ya. Bapak tolong ceritakan Bapak sebelum kesininya punya kejadian dan masalah apa, kemudian setelah dari sini nanti yang Bapak lakukan di rumah itu apa, kemudian yang kejadiannya apa. Bapak tolong diceritakan dari awal dulu. Mohon terima kasih Pak. Sebelum kesini saya tuh merasakan apa yang mengganjal di bengkel saya atau di usaha saya, yang selalu diteror kan gitu kan. Setelah diteror saya tuh lama kelamaan setiap itu rumah tangga itu semua itu berantakan, rumah tangga itu setiap hari gaduh atau yang disebut bertengkar iya. Setelah bertengkar terus saya itu punya inisiatif mencari ke sana, mencari ke sini, ternyata nggak sembuh, dan saya mengambil inisiatif untuk melihat di channel YouTube. Di channel YouTube. Saya tahunya dari mana channel YouTube? Di HP kan gitu kan, diberitahu oleh anak saya. Berarti tahunya di sini itu dari channel YouTube. Channel YouTube. Ya. Saya melihat, terus saya ternyata yakin, terus saya datang ke sini dengan istri saya pertama, terus saya diberikan apa itu amalan sama Gus Samsudin ya. Gus Samsudin di padepokan ini. Terus saya diberi saran harus melakukan amalan sesuai dengan perintah yang ada dari padepokan kan itu. Setelah pulang dari sini saya amalkan selama 7 hari 7 malam. Setelah saya amalkan, sebelum 7 hari 3 hari sudah keluar barang. Berarti jenengan amalkan niatnya 7 hari. 7 hari. Terus baru 3 hari atau 4 hari itu sudah ada sesuatu yang muncul ya Pak? Iya. Bapak bisa ditunjukkan sesuatu yang muncul itu apa? Monggo Masnya bisa ditunjukkan. Oh, di foto ya? Jadi foto. Oh ini. Ya. Nah, sesuatu yang muncul ini dari mana Pak? Ini dari gapura depan sebelah selatan. Jadi sisi jalan sini. Ini munculnya gimana? Maksudnya munculnya tiba-tiba atau munculnya gimana? Tahu-tahu saya isinya hati saya itu pagi hari saya kok ingin ke selatan gitu. Apa ini ya kan gitu kan. Setelah saya ambil, saya berikan kepada anak saya, ini barang apa? Terus cuma ditimbang, ternyata wah, ini barang yang ditaruh oleh orang kan gitu. Terus ini berbentuk apa Pak? Ini berupa paku, tanah kuburan, tas kresek sama benang sepanjang-panjangnya, sekurang lebih panjangnya ada 300 meter. Gitu ya Pak? Ya. Berarti ini ketika baru 3 hari Pak? 3 hari keluar. Belum sampai 7 hari, 3 hari sudah keluar. Terus saya bakar, saya lanjutkan lagi sampai 7 hari. Setelah sampai 7 hari, ternyata ya apa ya, di dalam rumah itu bisa merasakan adem, ayem, tentrem, bisa merasakan apa ya isi rumah itu seakan-akan ada ketenangan, padang kan gitu. Sampai sekarang
jawab ayam tentrem, terus saya sekarang mengantarkan anak saya kembalikan ini. Iya. Jadi para sahabat, bentar ya. Ini para sahabat subscribe, ini kisah nyata yang dialami oleh saudara kita yang mengalami beberapa masalah dulunya. Beberapa masalah yang mana masalahnya menentang ke masalah usaha. Yang usahanya itu ada suatu kendala yang dulunya sangat ramai sekali, yang sangat terkenal sekali, kemudian tiba-tiba sekitar 4 bulan kemudian langsung kita katakan hancur, atau langsung kita katakan usahanya sepi. Ya. Dengan beberapa ikhtiar beliau datang ke sini dan silaturahim ke sini, ternyata dikasih sesuatu dari sini, yakni ada sesuatu yang dilakukan di amalan, dilakukan di rumah sesuai dengan petunjuk untuk mencari sesuatu yang menyebab atau menjadi penyebab itu apa. Akhirnya ketika dikasih sesuatu itu untuk menjalankan selama 7 hari pengamalannya itu, jadi dalam waktu kurun 3 hari atau 4 hari itu beliau sudah menemukan sesuatu. Nah, menemukan sesuatu bentuknya begini. Nah, ini adalah sebuah rangkaian dalam arti paku, ya, ini termasuk salah satu bukul atau kiriman santet, ya. Kiriman santet atau salah satu bukul. Nah, ini yang berbentuk satu adalah paku, kemudian ada dirangkai dengan tanah kuburan, kemudian dibungkus plastik dan dililit dengan beberapa benang, ya. Dililit beberapa benang. Ini tujuannya supaya semuanya ini satu diantaranya sakit, kemudian biar mati rezekinya, biar tidak bangkit lagi. Ini salah satu bentuk kezaliman, yang mana bentuk kezaliman ini yang harus kita basmi, ya. Ini salah satu bukti nyata yang ditemukan salah satu sahabat kita yang datang ke sini. Ya, mudah-mudahan Allah melindunginya dan meridhoinya. Mudah-mudahan nanti usahanya dengan adanya silaturahim ke sini sudah bisa lancar lagi seperti sedia kala. Ya, Bapak, kita lanjut. Ya. Dengan adanya setelah menemukan hal ini, kira-kira hati Bapak merasa gimana? Tenang, ada kesabaran. Ada istri itu kembali lagi. Biasanya kan istri kan benci. Iya. Benci, nggak ngereken. Sekarang mungkin sayang, Pak, ya. Ya. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallah. Ya. Ya, mudah-mudahan ya, Pak. Mudah-mudahan dengan adanya silaturahim dari sini, dan mudah-mudahan nanti selanjutnya usaha Bapak, ya, diridhoi oleh Allah sehingga bisa berjalan kayak sedia kala. Tapi ingat, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendekat dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apapun juga yang terjadi atau dari godaan apapun juga. Ingat, hanya kepada Allah yang bisa menyelesaikannya. Amin. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Dan mudah-mudahan silaturahim jenengan di sini dan kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh, ya. Amin. Terima kasih, Pak. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Mbak. Ini saya mau minta keterangan atau mau minta cerita dari Mbak. Mbaknya kan, mohon maaf, sebenarnya dari mana, Mbak? Saya dari Surabaya. Oh, dari Surabaya. Alhamdulillah, ini Mbaknya dari Surabaya, yang beliau juga termasuk dulunya pasien dari kita, yang mana dulunya punya cerita yang unik, ya sangat unik sekali. Alhamdulillah, setelah dia datang ke sini juga ada cerita yang unik juga. Ya, monggo Mbak, menceritakan cerita yang dulunya sebelum pernah ke sini terus datang ke sini. Terima kasih. Sebenarnya ini benar-benar pengalaman real saya yang tidak ada yang namanya settingan atau apapun. Ini benar-benar pengalaman real saya. Jadi waktu itu ibu saya sakit selama beberapa bulan. Saya usaha untuk berobat secara medis apapun saya tempuh sampai dokter angkat tangan tidak ada penyakit yang harus dioperasi. Kemudian saya putus asa. Dengan keputusasaan itu, saya hari Rabu dokter tidak mengoperasi karena tidak ada penyakit apapun. Kemudian hari Kamis saya berangkat pagi subuh ke sini.
alhamdulillah saya bertemu langsung dengan Gus Udin, kemudian saya ditangani, dan hari itu juga ibu saya ketahuan bahwasannya memang benar-benar ibu saya sakitnya bukan non medis. Itu betapa sakit dan sedihnya saya karena itu sudah lama tertanam di badan ibu saya. Kemudian di hari Kamis itu setelah diobati sama Gus, kita ada beberapa amalan. Setelah saya pulang memang saya disuruh sholat tahiyatul masjid, kemudian ambil air masjid itu, kemudian ada beberapa wirid, kemudian saya pulang disuruh untuk rebus daun apukat itu, kemudian baca wirid juga, disuruh minum itu sebagian ditabur di seluruh badan ibu saya. Setelah itu di jam 12, di atas jam 12 memang saya disuruh Gus untuk membacakan wirid Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghfir, dan waktu itu Gus sanjang apapun yang Mbak lihat itu ambil. Kemudian setelah itu memang saya tidak menyadari itu. Dapat beberapa jam kemudian saya benar-benar tidak menyadari, hanya ada letupan di atas rumah saya itu, padahal cor-coran ya, itu ada 3 lubang meletus, padahal di atas itu benar-benar beton, cor-coran beton. Memang saya sudah janjian sama Gus untuk pembersihan bungkul itu hari Selasa. Setelah itu ternyata Allah rencananya beda. Di hari Sabtunya ibu saya sudah nggak ada. Ibu saya sudah nggak ada, kemudian sampai di 3 hari itu baru saya sadar kenapa rumah saya sampai bolong seperti ini. Kemudian saya telepon beliau, kemudian alhamdulillah beliau menanggapi itu, langsung berangkat dari Blitar jam 6. Saya telepon langsung berangkat jam 6 itu ke rumah saya, pembersihan, dan di situ ada beberapa bukul memang Pak, ada beberapa bukul. Kemudian rumah saya dibersihkan, setelah dibersihkan kemudian dipagar. Setelah dari situ saya memang melakukan apa yang disarankan beliau. Dari wirid itu saya memang pakai, karena saya benar-benar untuk menjaga seluruh keluarga saya agar tidak terkena kembali. Karena memang dari situ semuanya akan menghabiskan keluarga saya. Setelah beberapa jalan, kemudian sampai di waktu 40 harinya ibu. 40 harinya ibu saya tetap dapat kiriman. Dan alhamdulillah dengan pagar yang diberikan oleh Gus Udin dan apa yang saya jalankan itu dohir. Jadi kiriman itu, penyakit itu nggak sampai masuk di seluruh keluarga saya, tapi dia dohir. Dohirnya itu sama dengan yang lama, berupa pocong, kemudian dalamnya itu paku, kemudian kotoran dari got sampah. Kemudian sampai di sebelum 100 hari saya tetap menjalankan wirid itu. Saya benar-benar tidak menyadari bahwasanya antara saya mimpi atau asli. Waktu itu seluruh badan saya ini kemasukan ulat, ulat yang ini loh, yang masuk di pembuluh darah, Kak Blatun. Dan itu alhamdulillah saya ambili dengan sendiri. Sampai saya tuh bingung, ini apakah mimpi, apakah benar? Tapi saya nyatanya kayak benar. Saya sampai mengira, apakah saya bisa membersihkan kayak Ningsih Pinampi? Saya bilang, ini keluar, saya ambilin semua. Akhirnya amalan itu tetap saya bawa sampai sekarang, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir kemarin, saya sebelum sawan ke sini Pak, saya dapat kiriman lagi, dan itu pun sudah tidak bisa masuk dan sudah ketahuan dohirnya, dan itu pun berupa paku ini. Di hari pertama paku beton ini satu kecil, di hari kedua yang lebih besar. Dan ini memang saya mikirnya udah seluruh rumah saya tidak ada paku beton, dan ini pun baru.
tiba-tiba jatuh di bawah motor saya di samping. Makanya saya sowan di sini, saya minta dipanggilin kembali apakah ini benar-benar akan kembali ulang. Terus bilang, Mbak, tetap jalankan amalannya, wiridnya tetap diistiqomahkan, biar Mbak tetap bisa jalani ini semua dengan baik, tidak akan kena kembali penyakit sihir seperti ini. Seperti itu. Alhamdulillah sampai saat ini semoga keluarga saya diberi keselamatan dunia Amin, akhirat. amin, amin. Semoga tidak akan kena seperti ini lagi, Pak. Ya, amin. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini kisah nyata, kisah yang nyata, yang strategis, yang sangat tragis maksudnya, menghantam keluarga Mbak ini, yang mana keluarganya sebenarnya terkena buhul atau santet, yang beliau sebelum datang ke sini sudah istilahnya sudah mengenai keluarganya santetnya itu, sehingga sampai almarhum dari salah satu keluarganya. Kemudian setelah beliau datang ke sini, alhamdulillah dengan izin Allah dan dengan barokah guru kita, alhamdulillah ya, itu semuanya bisa diatasi. Dalam arti setelah datang ke sini, santet yang dulunya tidak dohir akhirnya dohir juga, jadi bisa dilihat. Kemudian setelah itu ada serangan, ya apa yang dikatakan Mbak tadi, ada beberapa serangan lagi santet. Alhamdulillah ketika menyerang dari keluarga Mbaknya itu ternyata langsung bisa dilihat, entah itu berupa kayak pocong, ya tali pocong itu. Kemudian ada beberapa santet yang kayak paku, termasuk salah satu santet yang berupa pocong itu jadi bakar. Kemudian ada langsung kemarin kedatangan lagi santet yang beliau tidak menyadari, ternyata itu datang lagi. Akhirnya beliau sadar lagi kemudian kalau itu santet. Nah, akhirnya santet itu dohir, dan dohirnya berupa paku yang mana termasuk memang di antara salah satu media pukul itu adalah paku. Ini paku yang kecil yang pertama yang ditemukan Mbaknya ini di mana Mbak? Di kamar dia jatuh dari atap. Kemudian yang satu lagi ini juga sama, ini kisah nyata. Jadi alhamdulillah dengan adanya beliau dapat setelah dipagarin di rumah beliau atau juga melakukan urutan dari sini, alhamdulillah sudah bisa nampak dan mudah-mudahan barokah bagi beliau, dan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya, karena kita harus sering-seringlah untuk beriman dan bertakwa kepada Allah sehingga kita dijauhkan dari hal-hal yang negatif kayak pukul dan lain sebagainya. Nah ini bisa buat pelajaran bagi kita semuanya, ya, bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Mbaknya setelah datang ke sini lagi, mudah-mudahan tidak ada lagi yang kiriman-kiriman yang sekiranya tidak mengenakan atau kiriman-kiriman yang membuat keluarga tidak tenang, ya. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah meridhoi dengan guru kita, barokah guru kita yang akan, ya. Mudah-mudahan nanti juga ketika sudah sampai ke rumah, Mbak bisa dalam arti pulang selamat, dan juga dalam arti tetap sambung silaturahmi. Ini kisah nyata, ya, kisah nyata yang pernah dialami Mbak selama ini. Itu aja Mbak, mudah-mudahan apa yang jadi harapan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya Mbak atas konfirmasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.